Paihoa-Vova Jilid 3 Bab 2. Pembinaan yang sesungguhnya merupakan kesadaran spiritual. Kekuatan karma adalah jodoh pendukung. Pembahasan selanjutnya kalian harus ingat untuk mengejar sifat kebudaan, melihat sifat kebudaan, membuktikan sifat kebudaan. Sifat kebudaan berarti kita harus bisa melihat sifat dasar seorang Buddha. Setelah menemukannya, baru bisa melihatnya, kemudian membuktikan sifat kebudaan ini. Dalam perumpamaan yang kurang sesuai, ini sama seperti mengejar pacar pria atau wanita. Pertama kita mendengar bahwa gadis ini baik hatinya. Kemudian menelpon dan mengajaknya berkencan keluar. Bukankah sama dengan mengejarnya? Lalu setelah berjumpa, ternyata memang benar, orangnya sangat baik. Setelah menjalin hubungan dengannya, mendapatkan bantuannya, Anda merasa senang. Ini adalah suatu pembuktian. Selanjutnya kita akan membahas tentang ada jasa kebajikan dan tidak ada jasa kebajikan. Ada banyak orang yang suka mengatakan, Anda melakukan hal ini akan memperoleh jasa kebajikan yang tiada taranya. Master pernah membahas, apakah pemahaman dari ada atau memperoleh jasa kebajikan. Jika Anda mengatakan, kalau apa yang Anda lakukan ada jasa kebajikannya, ini berarti Anda tidak akan memperoleh jasa kebajikan. Sebaliknya, jika Anda mengatakan, apa yang Anda lakukan tidak ada jasa kebajikannya, berarti akan ada jasa kebajikannya. Jika karena orang lain mengatakan, jasa kebajikan Anda tiada taranya, lalu Anda merasa senang, maka jasa kebajikan Anda akan lenyap. Ada jasa kebajikan sama dengan tidak ada jasa kebajikan. Sedangkan tidak ada jasa kebajikan sama dengan ada jasa kebajikan. Master beritahu kalian, jasa kebajikan tidak boleh sembarangan dikatakan. Hal-hal yang benar-benar nyata tidak boleh sering disebut. Kalian harus menghormati master, harus menghormati guru dan mengutamakan ajaran dengan tekun membina diri. Semua ini akan mendatangkan jasa kebajikan. Kelahiran adalah penderitaan, karena kelahiran adalah awal mula dari penderitaan. Suara yang dikeluarkan manusia sewaktu pertama kali datang ke dunia ini adalah tangisan. Kehidupan ini adalah dasar dari kesengsaraan. Manusia datang ke dunia ini untuk menderita. Contohnya, bahkan jika wajah kita berjerawat, kita akan merasa menderita. Seorang tentara yang sewaktu berbaris tegak, tiba-tiba punggungnya gatal dan keringat mengucur terus membasahi kemejanya. Namun dia tidak boleh bergerak. Bukankah sangat menderita? Sekarang di banyak tempat wisata, ada orang-orang yang berpura-pura menjadi sebuah patung. Berdiri tidak bergerak di sana demi mendapatkan uang. Bukankah sangat menderita? Pekerjaan apa yang tidak menderita? Di dunia ini, di mana tidak terdapat penderitaan, kehidupan adalah perpisahan hidup dan mati. Manusia hidup adalah kosong. Penderitaan sama dengan kekosongan dan ketidakbekalan. Dengan kata lain, semuanya kosong ketika Anda datang ke dunia ini, dan tentu juga kosong saat Anda meninggalkannya. Penderitaan yang begitu banyaknya akan berakhir dengan kekosongan. Semuanya itu tidak kekal,
tidak ada yang abadi. Hidup ini adalah perputaran siklus kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian secara silih berganti. Contoh, seseorang yang dilahirkan akan menua, akan sakit, setelah meninggal, bereinkarnasi kembali. Segala hal di dunia ini sesungguhnya adalah suatu pergantian. Hari ini dilahirkan, menua esoknya, lusa jatuh sakit, beberapa hari kemudian meninggal, sampai di akhirat, kemudian terlahir kembali sebagai orang lain. Reinkarnasi yang baru kembali dimulai. Begitulah siklus perputaran kehidupan ini. Oleh karena itu, jangan mengira karena saya dilahirkan sebagai manusia, saya bisa menikmati hidup. Karena sesungguhnya ini adalah awal mula dari kerisauan dan kesengsaraan. Lagi pula di dunia ini tidak ada apapun yang abadi. Hari ini Master akan membahas tentang suatu prinsip kebenaran yang sederhana, namun bisa diuraikan dengan jelas kepada kalian. Namanya adalah menjadikan penderitaan sebagai kebahagiaan. Menjadikan penderitaan sebagai kebahagiaan merupakan suatu tingkat kesadaran spiritual dalam pembinaan yang sesungguhnya. Pembinaan yang sesungguhnya berarti membina pikiran dengan tulus sesuai dengan kenyataan. Bagaimana agar bisa mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan? Dengan sedikit keinginan baru bisa memperoleh ketenangan pikiran. Berbahagia mengetahui kebenaran hidup ini dan tidak mengejar keinginan apapun. Ketika nafsu keinginan seseorang menjadi sedikit, pikirannya baru bisa menjadi tenang. Dengan mampu berpuas diri, maka dia tidak akan merasa begitu menderita. Sesungguhnya, sewaktu kita sedang memohon tentang karir, kesehatan, keharmonisan keluarga, yang dipergunakan adalah jasa kebajikan kita. Hal ini bisa mengikis habis jasa kebajikan kita. Ini sama seperti kita melafalkan parita dan syafangzi untuk membayar hutang karma. Menggunakan jasa kebajikan untuk memohon harta dan berkah pahala duniawi adalah perbuatan yang paling bodoh, karena bisa membuat Anda kehilangan jasa kebajikan. Selain itu, menggunakan jasa kebajikan untuk memohon kekayaan juga belum tentu bisa membuat Anda menjadi kaya raya. Karena kekayaan seseorang ditentukan oleh apa yang dibinanya di kehidupan sebelumnya. Ada satu prinsip di antara langit, bumi, dan alam semesta ini. Prinsip apakah itu? Master akan menjelaskannya dalam bahasa yang lebih sederhana. Ketika seseorang sedang menderita, maka kekuatan karmanya akan bertransformasi. Buah karma buruk kita akan terhapus. Menjalani penderitaan bisa mengikis kekuatan karma kita. Inilah mengapa Master meminta kalian untuk mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Setelah kekuatan karma buruk Anda hilang, bukankah Anda akan merasa senang? Semakin banyak kesulitan atau penderitaan yang dialami seseorang, maka kekuatan karma buruknya juga akan hilang semakin cepat. Sewaktu kekuatan karma buruk sudah hilang, maka dengan sendirinya, berkat pahala atau keberuntungan akan datang menghampiri. Oleh karena itu, ada satu peribahasa yang berbunyi, manis akan datang setelah kepahitan berakhir. Kebahagiaan yang muncul setelah penderitaan berakhir.
tidak perlu takut menderita. Manusia datang ke dunia ini memang untuk menjalani penderitaan. Jadi tidak perlu takut untuk menghadapi penderitaan atau kesulitan setiap hari. Namun ada banyak orang yang tidak bisa bertahan. Orang-orang yang tidak mampu bertahan berarti tidak memiliki kekuatan konsentrasi. Apabila kalian bisa bertahan dalam menghadapi penderitaan, pada saat yang sama tekun berusaha melakukan jasa kebajikan, maka permohonan kalian kepada Bodhisattva akan sangat cepat terkabul. Master datang ke dunia ini dengan mengemban misi khusus. Selain itu juga membina pikiran di dunia ini. Sewaktu sedang membantu orang lain, pada saat yang sama, saya juga membantu diri sendiri. Ada banyak orang yang ketika sedang menolong orang lain, membabarkan dharma kepada orang lain, maka pada saat yang sama, dia juga akan belajar dan menyerap ilmunya. Ketika seseorang sedang menikmati kesenangan, berarti dia sedang menggunakan berkat pahalanya sendiri. Begitu berkah pahalanya habis, dan pada masa ini dia juga tidak menderita atau melakukan kebajikan, malah menciptakan karma buruk. Maka selanjutnya, kesialan dan malapetaka akan menghampirinya. Kalian harus ingat, menjalani penderitaan sesungguhnya berarti sedang mengubah pikiran Anda. Hanya saat seseorang menderita, baru akan terlintas dalam pikirannya untuk mengubah nasibnya sendiri. Baru akan terpikir olehnya untuk memohon berkat dari Bodhisattva. Mengubah pikiran sama dengan mengubah karma. Mengubah segala penderitaan dalam hidup ini menjadi kebahagiaan. Ada satu pepatah yang berbunyi, ada kebahagiaan di tengah penderitaan. Ini adalah kebahagiaan yang tiada habisnya. Bekerja itu sangat menderita, bukan? Namun ketika Anda mendapatkan gaji, bukankah Anda merasa senang? Uang ini bisa digunakan untuk membayar cicilan rumah, bisa untuk pergi berlibur. Setelah menanam bibit penderitaan ini, baru akan terpikir oleh Anda untuk memohon kepada Bodhisattva, memohon keajaiban dari Bodhisattva. Setelah berbahagia, bukankah berarti Anda sudah menuai buahnya? Menekuni dan mempraktekkan Dharma adalah teori dan praktek. Teori berarti mempelajari teori dalam ajaran Buddha Dharma. Praktik adalah pikiran atau hati. Mempraktekkannya melalui tindakan. Praktek adalah suatu tingkat kesadaran spiritual dalam pembinaan yang sesungguhnya. Yang kita pelajari sekarang adalah teori. Lalu, bagaimana mewujudkannya dalam tindakan? Bagaimana mempraktekannya dalam membabarkan Dharma dan menolong kesadaran spiritual orang lain? Kalian harus memahami bahwa teori dan praktek memerlukan fleksibilitas. Dengan kata lain, apa yang dipikirkan dengan apa yang dilakukan harus selaras, menyatukan pikiran dan ucapan kita. Seseorang yang membina pikirannya harus memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang selaras atau sama. Semua ini adalah hal-hal duniawi. Jika dalam istilah yang lebih sederhana, adalah memiliki ucapan dan perilaku yang sama. Sangat penting untuk menyatukan ucapan dan pikiran kita.
Pintu Dharma yang Master ajarkan kepada kalian bukan ngomong kosong. Kalian benar-benar harus memperbaiki alam semesta, langit dan bumi di dalam pikiran sendiri. Setiap orang memiliki suatu alam semesta di dalam pikirannya. Ini seperti yang biasa kita katakan, memiliki ambisi yang besar, mencintai bangsa dan negara asal, meluaskan pandangan mata ke seluruh dunia. Yang Master minta untuk kalian bina adalah alam semesta dalam pikiran kalian. Jadilah seseorang yang berani berjalan keluar dan berpandangan luas ke seluruh dunia. Kemarin Master meminta seorang pendengar untuk berikrar. Dia menjawab, "Master, kalau saya berikrar, lalu tidak bisa melaksanakannya, bagaimana ya?" Berarti orang seperti ini pada dasarnya tidak memiliki dasar yang baik untuk berikrar. Jika Anda ingin berikrar dan dalam hati Anda berpikir, saya pasti bisa melaksanakannya, berarti Anda boleh berikrar tentang hal ini. Bodhisattva Ksitigarbha mengatakan, selama neraka belum kosong, saya bersumpah tidak akan menjadi Buddha. Apakah sekarang neraka sudah kosong? Akan tetapi justru karena Bodhisattva memiliki ikrar tekad yang begitu besarnya, baru bisa membuat banyak orang bisa terlahir kembali. Namun beliau juga mengikrarkan tekad ini secara nyata dan menjadi Buddha. Jika kalian berikrar, lalu dalam hati berpikir, saya harus begini, saya harus menyelamatkan orang-orang, maka tentu saja Anda akan melakukannya secara nyata. Jika tidak berhasil, itu sudah menjadi permasalahan lain. Namun Anda menggunakan tindakan yang nyata untuk mewujudkannya, maka Anda adalah Bodhisattva. Master pernah mengatakan, seumur hidup ini, selama saya masih bisa hidup sehari, maka saya akan menyebarluaskan ajaran Buddha Dharma, menyelamatkan kesadaran spiritual orang-orang yang berjodoh di seluruh dunia. Ini adalah tekad saya. Apakah kalian berani setiap hari mengatakan hal seperti ini di hadapan Kwanse Imbusa? Master setiap hari mengatakan kepada Kwanse Imbusa, saya ingin menolong semua orang yang berjodoh di seluruh dunia. Saya rela mengorbankan nyawa saya untuk membabarkan ajaran Buddha Dharma. Semakin besar tekad Anda, maka jasa kebajikan yang diperoleh juga akan semakin besar. Selain itu, respon yang diperoleh juga akan semakin besar. Sekarang Master memiliki kekuatan Dharma yang begitu besar. Tahukah dari mana asal kekuatan ini? Ini berasal dari jasa kebajikan Master. Semakin banyak orang yang ditolong, semakin besar tekad Anda, maka kekuatan Dharma dan jasa kebajikan Anda juga akan semakin besar. Ini adalah perbandingan yang sebanding. Membina pikiran dan perilaku harus membina alam semesta dalam pikiran sendiri. Jika Anda tidak menjalani pembinaan dan pembuktian yang sesungguhnya, dengan kata lain, Anda tidak menjalani pembinaan pikiran yang sesungguhnya dan menguji hasil pembinaan pikiran yang diperoleh, lalu Anda sudah merasa berhasil dalam pembinaan ini, maka sesungguhnya Anda hanya terbatasi dalam teori saja.
Anda hanya sebatas mengatakan prinsip-prinsip kebenaran di mulut, namun tidak mewujudkannya dalam praktik nyata. Seseorang yang hanya membina pintu dharma, namun tidak membina pikirannya, tidak akan menyadari kalau dirinya akan semakin melekat, keras kepala, dan tersesat ke jalan iblis. Contohnya, ada orang yang sering mengatakan, orang ini bisa melihat hal-hal gaib. Orang itu juga bisa melihatnya. Alangkah baiknya jika saya juga bisa melihatnya. Ada dua macam dharma. Ajaran Buddha Dharma dan aliran sesat iblis. Seseorang yang hanya membina dharma teori, apakah bisa diketahui yang dibinanya adalah ajaran Buddha Dharma atau ajaran iblis? Bagaimana jika yang dibinanya adalah ajaran iblis, bukan ajaran Buddha Dharma? Jika membina ajaran iblis, apakah akan bisa memperoleh ajaran Buddha Dharma? Yang benar dan yang sesat hanya berjarak sangat tipis. Ini seperti jam yang tidak tepat, maka itu bukan jam yang bagus. Oleh karena itu, kalian harus menjalani pembinaan pikiran. Tidak boleh hanya membina teori saja. Belum mencapai akhir. Jika membina pikiran namun belum mencapai akhir, berarti belum mencapai kebenaran. Masih belum tuntas pembinaannya. Namun pikiran Anda sudah berubah. Bahkan Anda malah sudah kehilangan pikiran yang dibina ini. Anda harus menemukan kembali pikiran Anda yang tersesat. Kalau tidak, maka selamanya Anda akan terjebak dalam tumimba lahir 6 alam. Mengapa ada orang yang bisa menyukai orang-orang tertentu? Ini karena ada obsesi di dalamnya. Tidak apa-apa jika suka, namun bila sudah melewati batas kewajaran, akan berubah menjadi obsesi atau kefanatikan. Maka akan kehilangan diri sendiri. Master meminta kalian untuk jangan membuang pikiran kalian yang tersesat. Sesungguhnya membina pikiran lebih penting daripada membina dharma. Membina dharma adalah hal-hal yang terlihat di luar. Contohnya, mampu membabarkan ajaran dharma dengan sangat piawai, lalu mengatakan pintu dharma ini bagus, sedangkan pintu dharma itu tidak bagus. Hari ini sembahyang di kuil ini, besok pergi sembahyang di kelenteng itu, dan lain-lain. Jika seorang pembina pikiran tidak mampu memahami prinsip menjadi pribadi yang baik dan benar, maka bagaimana mungkin dia mampu memahami ajaran Buddha Dharma yang sesungguhnya? Bagi Master, lebih baik jika kalian mampu membina pikiran dengan lebih baik, daripada memperlihatkan penampakan luar yang seperti ini kepada Master. Lebih baik membina pikiran daripada membina dharma. Karena segala dharma tercipta dari pikiran. Segala hal di dunia ini bisa disebut sebagai dharma dunia. Semuanya tercipta dari pikiran. Dunia ini akan berubah sesuai dengan pemikiran kita. Contoh, dulu ada sebagian orang sebelum mulai rapat sudah berpikir, hari ini saya akan mendapatkan kritik dari atasan. Begitu masuk ke ruangan rapat, lalu melihat raut wajah orang lain, dia akan merasa orang itu sedang menyerangnya.
Segala hal di dunia ini tercipta dari apa yang Anda pikirkan. Jika Anda berpikir bisnis hari ini sangat bagus, maka sesungguhnya bisnis hari ini memang bagus. Ada sebagian orang yang merasa feng shui rumahnya sangat buruk, kemudian terus berpindah-pindah rumah, dan masih tetap merasa feng shui-nya buruk, karena mereka tidak memahami bagaimana melafalkan parita bisa menetralisir dan mengubah masalah feng shui. Pikiran kita juga sangat penting. Ada satu pepatah yang berbunyi, orang yang beruntung akan tinggal di daerah yang bagus. Logikanya sama seperti ini. Jika pikiran seseorang tidak baik, maka sebagus apapun feng shui tempat yang ditinggalinya, tetap tidak akan ada gunanya. Pikiran adalah dharma, sedangkan dharma tercipta dari pikiran. Seseorang yang mempelajari dharma lalu berpikir untuk mencetuskan berbagai ide yang baru. Namun sesungguhnya beragam hal-hal ini belum tentu sesuatu yang baik. Hanya Buddha dan Bodhisattva yang merupakan dharma yang paling benar yang tidak tertandingi. Maka apapun yang dibinanya merupakan dharma yang benar. Ini sudah merupakan sesuatu di luar 3 alam dan 5 unsur. Seseorang yang mempelajari teori dharma, jika sepanjang hari tenggelam dalam hal-hal ini, maka dia akan berubah menjadi iblis. Karena bagi mereka, hal-hal ini terlalu mendalam. Contohnya, seorang murid sekolah menengah tidak akan mampu mempelajari pelajaran murid S3. Akan tetapi saya bersikeras mempelajarinya. Apakah mungkin? Bisa saja. Namun pasti akan menyimpang. Terakhir saya akan membahas tentang satu pemikiran. Pikiran yang bersih dan tenang. Ketika Anda mampu menenangkan pikiran Anda, maka segala masalah akan sirna. Keberhasilan dari pembinaan pikiran sepenuhnya ditentukan oleh hati nurani kita. Seseorang yang memiliki nurani yang baik baru bisa membina dirinya dengan benar. Namun seseorang yang tidak memiliki nurani yang baik, maka apapun yang dibinanya adalah sesuatu yang menyimpang. Mengapa ada orang yang membina kebaikan hati, namun tetap menghasilkan sesuatu yang buruk? Kuncinya ada pada pikiran kita. Seseorang yang membina pikirannya harus memahami bagaimana menggunakan pikirannya untuk mengendalikan kebaikan hatinya, menghalau kejahatan, menggunakan kebijaksanaan Buddha untuk mengamati hati nuraninya sendiri. Mengamati berarti menggunakan mata kita untuk melihat hati nuraninya sendiri. Melihat apa yang dilakukannya hari ini adalah perbuatan baik atau perbuatan jahat. Apakah diri Anda dipenuhi dengan ketakutan dan lain sebagainya. Berdasarkan ajaran Buddha Dharma, menjelajahi kesadaran Buddha yang Anda miliki, Anda sendiri harus sering berpikir, apakah kesadaran Buddha dan Bodhisattva yang saya pelajari masih ada dalam diri saya? Hal yang saya lakukan pada hari ini, apakah mengandung kesadaran Buddha dan Bodhisattva? Kesadaran adalah pemikiran. Apabila terhadap suatu hal yang Anda lakukan hari ini, dalam kesadaran Anda beranggapan,
apa yang saya lakukan ini baik. Ini adalah pembinaan pikiran. Ini berarti melakukan jasa kebajikan. Berarti ini mengandung kesadaran Buddha dan Bodhisattva, yang disebut juga sebagai kesadaran Buddha. Maka kita harus memperhatikan pandangan pemikiran diri sendiri. Dalam melakukan apapun, berarti pikiran kita sedang bergerak. Kesadaran seseorang bisa mengendalikan raga badanianya. Oleh karena itu, kalian harus ingat, senantiasa memiliki kesadaran Buddha dalam pikiran kita. Anda harus bisa mengendalikan kesadaran dan perilaku pikiran Anda sendiri. Harus bisa menstabilkan dan mengendalikan pikiran Anda. Jika bisa demikian, maka Anda mampu membersihkan, mengubah, dan menyucikan pikiran Anda. Menyucikan berarti secara perlahan-lahan menghilangkan hal-hal buruk pada diri sendiri. Setiap orang memiliki iblis dalam dirinya. Ini sama seperti setiap orang memiliki sel kanker. Hanya dengan mengalahkan iblis dalam diri sendiri, baru bisa membuat diri Anda menjadi Buddha.